Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Segenap pemirsa budiman yang ada di rumah, hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan, yakni kita mendapatkan amanah yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditunjuk sebagai duta Allah untuk menjalankan satu perintah penting yang di dalamnya tentu mengajarkan kita menjadi insan yang solih secara spiritual dan solih secara sosial. Yang pertama perlu kita renungkan bersama bahwa perintah dari bulan puasa ini adalah seruan hanya bagi orang-orang yang beriman. Dan tentu nantinya ketika finish, hanyalah orang-orang yang betul-betul beriman akan sampai kepada finish dan mencapai puncak kemenangan di penghujung bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita muhasabah. Kita mengukur siapa sebenarnya para pemenang-pemenang tersebut. Yang pertama, orang yang dikatakan pemenang adalah orang yang bisa memetik nilai hikmah di balik bulan suci Ramadan ini, yang Rasulullah SAW menyampaikan kayaumin waladathu ummuhu, yakni mereka yang ketika keluar dari Ramadan itu ibarat bayi yang baru lahir. Tentu di antara mereka adalah orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan semua perintah yang ada di bulan Ramadan, yang puasanya tidak hanya menahan rasa haus dan lapar, tetapi lisannya diajak berpuasa, penglihatannya diajak berpuasa, pendengarannya diajak berpuasa. Bahkan lebih dari itu, puasa khususul khusus, yakni hatinya pun diajak senantiasa berpuasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lintasan pikiran yang buruk yang ada dalam hati dan pikirannya, dan hatinya selalu nyambung dan merasa dipantau, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini kemudian mengajarkan pada kita kenapa di siang hari kita tidak berani makan ataupun minum, meskipun tidak ada satu orang pun di rumah kita atau di sekitar kita, karena kita merasa bahwa dalam diri kita Allahu ma'akum aina ma kuntum, Allah senantiasa bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Yang kedua, yang senantiasa kita yakini bersama bahwa wallahu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, Allah senantiasa melihat diri kita dan melihat apa yang kita kerjakan kapanpun dan dimanapun. Sehingga dengan demikian, ketika kita merasa diawasi oleh Allah, merasa senantiasa dilihat oleh Allah, merasa senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun, berarti satu indikator kesuksesan dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan sudah bisa kita capai. Yang kedua, siapa mereka yang sukses? Yakni mereka yang di dalamnya senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang berpuasa itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Orang puasa ataupun tidak berpuasa di siang hari mungkin tampak sama, sulit untuk dibedakan. Dan itulah sebenarnya kunci rahasia dari pelaksanaan ibadah suci Ramadan ini, bahwa kita berpuasa bukan karena ingin dilihat oleh makhluk, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, dan bukan karena ingin disanjung oleh makhluk-makhluk Allah, tetapi puasa kita betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keikhlasan inilah yang perlu kita tanamkan dan perlu kita latih, serta perlu kita bawa ketika nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan ini. Janganlah di antara kita mengukur kesuksesan hanya di awal saja, tetapi justru kemudian ketika di akhir kita mulai kendor, kita mulai berkurang. Ibadah kita sudah tidak seperti start awal Ramadan. Demikian juga ketika kita melihat tarawih kita, tadarus kita, ibadah-ibadah sunnah kita, ketika start sampai 30 hari ke depan kurang lebih, kita harus senantiasa istiqomah. Karena sejatinya puasa Ramadan ini adalah ibadah maraton,
yang startnya 1 Ramadan dan tentu nanti sampai penghujung bulan Ramadan. Janganlah di antara kita mengukur kesuksesan Ramadan ini hanya dari garment, hanya dari busana, hanya dari ramainya pasar ataupun swalayan. Tetapi mari kita ukur kesuksesan Ramadan ini ketika betul-betul hati kita sudah merasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hati kita betul-betul merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada peningkatan tentunya. Ibadah kita, latihan yang sudah kita lakukan selama 1 bulan ini, ketika ada peningkatan di luar bulan Ramadan, maka disitulah salah satu indikator ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan latihan kita ada nilai, ada dampak, ada keberhasilan yang bisa diukur. Tentu salah satunya juga yang bisa menjadi latihan kita bersama ketika bulan Ramadan, yakni siapa di antara mereka yang beriman adalah orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau kata ungkapan ulama, kalau ingin melihat nanti umat Islam itu banyaknya seperti apa, maka lihatlah ketika nanti Idul Fitri. Tetapi kalau ingin melihat siapa yang benar-benar beriman dan benar-benar sejati dalam keislamannya, maka lihatlah mereka ketika di sholat subuh di masjid ataupun mushola. Karena mereka yang betul-betul hatinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul hatinya tertaut dengan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah puasa tahun ini di antara kita dan panjenengan semua betul-betul bisa melatih, betul-betul bisa meningkatkan kapasitas diri kita, dan betul-betul bisa membentuk kita sebagai insan yang memiliki kesolehan spiritual dan juga kesolehan sosial. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.